Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Adairawan dengan NIM 224110402282 dari kelas 2PF. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep filsafat fenomenologi, filsafat positivisme, dan filsafat postpositivisme. Nah, yang pertama dulu tentang filsafat fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani painein yang berarti memperlihatkan. Sedangkan menurut istilah adalah metode penyelidikan yang luas dalam filsafat yang didasarkan pada realitas yang terdiri dari objek dan peristiwa atau bisa disebut fenomena. Nah, berikut penerapan dalam konsep ontologi. Ontologi adalah bagian dari filsafat yang paling umum. Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terkait pada suatu perwujudan tertentu. Membahas yang ada secara universal, yaitu mencari inti yang dimod setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Penerapannya yaitu satu, objek material, yaitu seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua, objek formal, yaitu penentuan titik pandang terhadap objek material. Nah, yang kedua, penerapan dalam konsep epistemologi. Epistemologi dari metode keilmuan akan lebih mudah dibahas apabila mengarahkan perhatian kita kepada sebuah rumus yang mengatur langkah-langkah proses berpikir yang diatur dalam suatu urutan tertentu. Kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan dapat diuraikan dalam 6 langkah. Yang diantaranya, 1. Sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. Yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. Yang ketiga, penyusunan atau klarifikasi data. Yang keempat, perumusan hipotesis. Yang kelima, deduksi dari hipotesis. Dan yang terakhir, tes pengujian kebenaran. Nah, yang selanjutnya dari penerapan konsep aksiologi. Aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan. Berkaitan dengan etika, moral, dan etika ilmu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ilmu bebas nilai dan teori tentang nilai. Kemudian yang selanjutnya peta konsep terkait filsafat positivisme. Positivisme yaitu suatu aliran filsafat yang berpangkal pada suatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan pada empiris. Positivisme dipelopori oleh Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte atau bisa disebut juga Auguste Comte. Nah, yang selanjutnya terkait konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Yang kedua, epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal yang harus diperhatikan agar mendapatkan penelitian yang benar. Yang ketiga, aksiologi, yaitu pembahasan kedua ilmu ekonomi tersebut cenderung memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian penerapan kerangka filsafat ilmu. Positivisme hanya memiliki satu kelebihan dengan memiliki 12 kelemahan. Kelebihannya yaitu adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas hakim relatif lebih mudah karena tidak perlu memperhatikan atau mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkret. Nah, yang selanjutnya terkait peta konsep filsafat postpositivisme. Postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Postpositivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata dan sesuai hukum alam. Tetapi
Di sisi lain, postpositivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Di antara tokoh-tokoh postpositivisme yaitu 1. Karl R. Popper, Thomas Kuhn, Richard Ashley, John J. Ruggie. Kemudian konsep epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi dalam postpositivisme ini bersifat modified, dualis, atau objektivis. Hubungan peneliti dengan realitas yang diteliti tidak bisa dipisahkan, tetapi harus interaktif dengan subjektivitas seminimal mungkin. Yang kedua, ontologi. Postpositivisme bersifat kritikal, realism, dan menganggap bahwa realitas memang ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam, tapi mustahil realitas tersebut dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Yang ketiga, aksiologi. Landasan tataran dalam aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika. Nah, kemudian yang selanjutnya, penerapan dalam kerangka filsafat ilmu. Epistemologi ilmu yang pertama. Penerapan epistemologi ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan pemilihan metode penelitian yang sesuai, pengumpulan data yang akurat dan terpercaya, serta penggunaan logika dan penalaran yang tepat dalam menganalisis data dan menyusun kesimpulan. Yang kedua, ontologi ilmu. Penerapan ontologi ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan klarifikasi tentang apa yang menjadi objek kajian dan batasan-batasan yang mengatur penelitian atau studi dalam suatu bidang. Yang terakhir, aksiologi ilmu. Penerapan aksiologi ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan pertimbangan etika dalam pelaksanaan penelitian, pengakuan terhadap kerentanan dan hal-hal subjek penelitian, serta penelitian tentang implikasi sosial, lingkungan, dan keadilan dari hasil penelitian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.